Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Profesor Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing 1, yakni Bapak Nuntupa MM, dosen pembimbing 2, yakni Ibu Lailatul Azizah SEME. Dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, mahasiswa program studi ekonomi syariah dengan NPM 22 12 07 29 08 19. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Strategi Direct Selling untuk Membangun Loyalitas Pelanggan, Studi Kasus Kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang penelitian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan alasan dan dasar dilakukannya penelitian ini, serta permasalahan yang melatar belakangi penelitian. Pada era digital saat ini, persaingan bisnis semakin ketat, termasuk di industri kosmetik. Pelaku usaha tidak hanya menjual produk, tetapi juga harus mampu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar tercipta loyalitas. Di Sinta Beauty di Desa Bulang menggunakan strategi direct selling, yaitu penjualan langsung melalui interaksi tatap muka. Strategi ini memiliki keunggulan karena dapat membangun kedekatan dan kepercayaan pelanggan. Namun, dalam praktiknya, loyalitas pelanggan masih belum konsisten karena sebagian pelanggan masih berpindah ke produk lain. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi strategi direct selling agar loyalitas pelanggan dapat meningkat secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Di kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang menggunakan strategi direct selling melalui interaksi langsung untuk membangun kepercayaan pelanggan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang mengutamakan kedekatan dan hubungan personal. Namun, strategi ini masih belum optimal karena loyalitas pelanggan belum stabil. Hal tersebut terlihat dari adanya konsumen yang tidak melakukan pembelian ulang secara konsisten dan beralih ke produk lain. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada optimalisasi strategi direct selling dalam membangun loyalitas pelanggan serta kendala yang dihadapi oleh pelanggan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan strategi direct selling dalam transaksi jual beli usaha atau bisnis kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang. Yang kedua, bagaimana upaya optimalisasi strategi direct selling untuk membangun loyalitas pelanggan dalam transaksi jual beli usaha atau bisnis kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang. Yang ketiga, apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan strategi direct selling yang mempengaruhi pembentukan loyalitas pelanggan di usaha atau bisnis kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui penerapan strategi direct selling dalam transaksi jual beli usaha atau bisnis kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang. Yang kedua, untuk menganalisis dan merumuskan upaya optimalisasi strategi direct selling dalam membangun loyalitas pelanggan pada usaha atau bisnis kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang. Yang ketiga, mengidentifikasi apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan strategi direct selling dalam transaksi jual beli usaha atau bisnis kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 2 yaitu kajian teori. Pada bab ini saya menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi konsep pemasaran, direct selling, loyalitas pelanggan, serta penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat 3 konsep utama. Yang pertama yaitu pemasaran, yang diartikan bagaimana usaha memahami kebutuhan konsumen dan memberikan nilai agar konsumen merasa puas. Contohnya, di Sinta Beauty menawarkan produk sesuai kebutuhan kulit pelanggan. Selain itu, dalam konsep pemasaran juga dibahas mengenai strategi A. Strategi pemasaran, B. Tujuan strategi pemasaran, C. Bauran pemasaran.
Selanjutnya yang kedua yaitu direct selling adalah aktivitas penjualan yang dilakukan secara langsung oleh penjual kepada konsumen tanpa melalui perantara. Seperti penjual menjelaskan produk secara langsung, lalu memberikan rekomendasi, bahkan menjawab pertanyaan pelanggan saat itu juga. Dalam pembahasan ini juga mencakup beberapa aspek seperti A. Bentuk direct selling, B. Manfaat strategi direct selling, B. Optimalisasi strategi direct selling. Selanjutnya yang ketiga yaitu loyalitas pelanggan adalah kondisi ketika konsumen memiliki keterikatan kuat terhadap suatu produk atau merek sehingga secara konsisten melakukan pembelian ulang dan tetap setia meskipun ada banyak pilihan lain. Contohnya, pelanggan di Sinta Beauty membeli kembali produk yang sama dan merekomendasikannya kepada orang lain. Di dalamnya juga dibahas berupa A. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, B. Jenis-jenis loyalitas pelanggan, C. Strategi membangun loyalitas pelanggan. Ketiga konsep ini saling berkaitan di mana direct selling yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan akhirnya membentuk loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah kerangka konseptual menjelaskan bagaimana direct selling tidak hanya sekedar menjual produk, namun perlu dioptimalkan melalui komunikasi yang baik, pelayanan berkualitas, dan pemahaman kebutuhan konsumen. Dari proses tersebut akan terbentuk kepuasan dan kepercayaan yang kemudian berkembang menjadi loyalitas pelanggan. Selanjutnya pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian saya. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research. Alasan saya memilih pendekatan kualitatif adalah karena saya ingin memahami secara mendalam bagaimana praktik direct selling dilakukan dan bagaimana strategi tersebut membangun loyalitas pelanggan. Jadi, fokus penelitian saya bukan pada angka atau statistik, tetapi juga pada proses, interaksi, dan pengalaman antara penjual dan pelanggan. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana saya tidak hanya menggambarkan kondisi di lapangan, tetapi juga menganalisis strategi yang digunakan dalam membangun loyalitas pelanggan di Sinta Beauty. B. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, semi terstruktur, serta dokumentasi agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai kondisi nyata. C. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di usaha kosmetik Sinta Beauty di Desa Bulang pada 7 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026. Lokasi ini dipilih karena menerapkan sistem direct selling yang sesuai dengan fokus penelitian saya. D. Sumber data penelitian. Sumber data berasal dari pemilik usaha dan pelanggan sebagai instrumen utama. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari buku dan jurnal pendukung. Selanjutnya E. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, terdapat 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas penjualan di Sinta Beauty. Kedua, wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada pemilik maupun pelanggan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Ketiga, dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data berupa foto, catatan, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian. F. Teknik analisis data. Dalam menganalisis data, terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, reduksi data, yaitu menyederhanakan dan memilih data yang relevan. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis serta memastikan kebenaran. G. Tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap persiapan, kemudian pralapangan, selanjutnya pengumpulan data, kemudian analisis data, dan terakhir penyusunan laporan. H. Pengecekan keabsahan data.
Untuk memastikan keabsahan data, saya menggunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama, credibility, untuk memastikan kebenaran data; transferability, agar hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain; dependability, untuk menjamin konsistensi data; dan confirmability, untuk memastikan data bersifat objektif. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.